Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Waktu sudah habis. Terima kasih atas keramah tamahannya. Aku pulang dulu. Monan, tunggu. Aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Rumahku dekat sini dan hanya beberapa langkah jauhnya. Pacar Cangke berkata, Yutong, Monan punya rumah pribadi. Ayo kita lihat. Yutong berkata, gak ada yang bisa dilihat. Jangan pergi. Ayolah, kita lihat. Biar kau punya penjelasan pada ibumu. Benar kan? Kamu ingin melihatnya? Mungkin kau harus menunggu dulu sampai aku memberi Monan rumah. Dia penyelamat hidupku. Aku berencana untuk memilih lokasi di distrik dekat sekolahnya. Monan merespon, terima kasih banyak, tapi itu gak perlu. Aku udah punya rumah sendiri. Selamat tinggal. Monan, tunggu sebentar. Sini, ikuti aku. Monan, ada apa denganmu? Hah? Apa yang terjadi? Apa kau sakit jiwa? Kenapa kau tidak menerima rumah itu? Sister Wewe adalah presiden yang sangat kaya. Gak perlu sungkan. Aku udah punya rumah. Apa yang harus aku lakukan? Dan aku tidak ingin memiliki hubungan yang terlalu banyak dengannya. Apa kau tahu berapa tahun sebuah rumah di distrik sekolah dapat membuatmu berjuang? Apa kau terlalu malu untuk mengambilnya? Aku sangat marah. Mona merespon, aku bilang aku gak ingin berutang budi padanya. Itu aja untuk saat ini. Berhenti bicara. Aku memandang rendah kamu. Apa kau ingin mengejar Sister Weiwei? Ternyata kau memiliki nafsu makan yang besar. Menyerah aja. Bagaimana mungkin presiden yang bermartabat bisa menyukaimu? Mona membalas, aku tidak memikirkan Liu Siwei. Pada akhirnya, dia kemungkinan besar akan menikah dengan keluarga Chang Chunpei. Jadi urus dirimu sendiri. Mak jelek enak lo. Monan, kau memarahi dan menggertak Yutong. Apa kau bukan laki-laki? Udahlah, ayo kita pergi dan lihat seberapa bagus rumah besar Monan. Baiklah Monan, apa kau tidak keberatan? Terserah, lakukan sesukamu. Lalu mereka mulai mengikuti Monan. Lalu mereka sampai. Wah, bukan di sini. Hei, jangan bercanda. Di sini kau nggak bisa membelinya dengan uang. Ini dia. Masuklah. Monan membuka gerbangnya. Mereka semua melihat itu kaget. Hah? Wewe bertanya, apa kau tinggal di sini? Monan menjawab, tepat yang di depan. Ya Tuhan, ini benar-benar area villa yang mewah. Jika musim gugur, itu akan menjadi indah dengan dedaunan jatuh di seluruh tanah. Sister Wewe, berapa harga sebuah villa di sini? Tentang harganya, ini 10 juta yuan. Mahal sekali. 10 juta? Dari mana? Harganya hampir 100 juta. Nani? Dalam hati Yutong masih bertahan. Tidakkah menurutmu itu masih belum cukup memalukan? Lalu Monan pergi ke villanya. Itu dia. Cangkep bertanya, ini villa miliknya? Pacarnya berkata, aku pikir dia akan mengatakan kuncinya hilang. Mari kita pergi dan datang aja lain kali. Lalu Monan mencari kuncinya. Dalam hati Yutong, aku akan lihat bagaimana ini berakhir. Aku harap kau sadar apa yang terbaik untukmu. Lalu Monan berkata, maaf, aku lupa menaruh kunciku. Apa aku bilang? Benar kan tebakanku? Chang Chunpei berkata, ya semua orang tahu bahwa kau berpura-pura aja. Lupakanlah. Cangke berkata, trik lama. Kau ingin membodohi kami semua. Monan berkata, baiklah, mari gunakan kodenya. Lalu setelah itu, pintunya terbuka. Apa kalian gak mau berkunjung? Masuk dan lihatlah. Ini... Monan, kau udah kembali? Ternyata Liu Sha masih di sana. Ada begitu banyak tamu. Kenapa kau tidak membiarkan mereka masuk aja? Lalu Yutong langsung pergi. Kami gak jadi berkunjung. Kami akan pergi. Lalu mereka semua pergi. Wewe berkata, aku kembali dulu. Aku akan mengunjungimu lain waktu. Loh, ada apa? Kenapa kalian semua pergi? Monan berkata, apakah kamu gak tahu? Apakah mereka merasa takut karena kecantikanku? Aku rasa tidak. Ngomong-ngomong, bukankah kau bilang kau mau mandi berendam? Kemana aja kamu? Monan merespon, aku mau mandi berendamnya nanti malam. Nanti malam? Apa kau mau berendam bersama? Monan bertanya, ada apa dengan anjing itu? Oh ini, aku melihat anjing liar di pagi hari dan membawanya masuk. Anjing liar? Dari mananya ini anjing liar? Aku tadi melihat ada gadis kecil yang sedang menangkap kupu-kupu. Dia tidak menginginkannya, jadi aku membawanya masuk. Monan berkata, lebih baik kau kembalikan secepatnya. Lalu tiba-tiba ada yang mengetok pintu.
Ternyata itu adalah Liu Tong. Liu Tong, apa yang kau lakukan? Tuan Mo, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih. Yaudah bagus. Sekarang kau pulanglah. Liu Tong berkata, Tuan Mo, aku di sini bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, tetapi juga untuk bicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Monan bertanya, apa masalahnya? Liu Tong menjawab, aku pastikan kau akan menyukainya. Aku akan menunggumu selama 10 menit. Apakah bisa kita masuk dan berbicara? Monan berkata, kita pergi ke danau aja untuk berbicara. Oke. Mereka berdua pun pergi ke danau. Liu Tong berkata, Tuan Mo, kau telah menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi seorang miliarder. Apa yang ingin kau katakan? Mo Chenren, kau sekarang adalah orang terkuat di seluruh provinsi Jiangnan sekarang. Gak ada yang bisa memerintah seluruh provinsi Jiangnan. Bahkan Xiao Qianxue 20 tahun lalu, dia hanya baik pada semua orang. Kalau kamu berkuasa sekarang, kau harus mengurusnya dan mengambil semua orang mereka. Jika tidak, ini semua tidaklah berarti. Monan hanya diam. Liu Tong melanjutkan, Tuan Mo, kami menghormatimu. Mari kita lakukan. Aku mengorbankan diri untuk membantu saudaraku. Lupakan, kau memberiku posisi sebagai pemimpin provinsi Jiangnan. Orang besar sebenarnya adalah kamu. Aku adalah agenmu mulai sekarang. Tuan Mo, kau bisa menghasilkan uang hanya dengan duduk di rumah aja. Setiap hari, aku berani mengatakan bahwa setidaknya ada 10 juta. Liu Tong melanjutkan, bagaimana kalau kita membagi rekening pada 1 September? Aku akan mengurusnya untukmu, dan semua jenis pengeluaran itu besar. Gimana? Apa kau tidak berpikir kalau ini terlalu sedikit? Kerjasama ini masuk akal. Bagaimanapun, kreditku adalah yang terbesar. Kau hanya membuat nama. Baiklah, aku akan memberimu 0,2 lagi. Kau menyumbang 1,2. Hei, kau dapat keuntungan lagi. Tapi tidak mungkin, aku bersantai aja. Monan berkata, kau seharusnya lebih pintar dari ini. Liu Tong terdiam. Dia berkata, bagaimana dengan ini? Kalau kau merasa gak nyaman, bagaimana jika kita menjadi saudara? Apa kau melihat saudaraku, Liu Siwei? Aku membuat janji dengannya malam ini. Dia gak bisa minum, dia mudah mabuk. Hehehe. Aku tidak perlu mengajarimu selanjutnya, bukan? Kakak ipar masa depan. Lalu tiba-tiba Liu Tong ditampar. Kenapa kau memukulku? Tamparan ini karena kau pintar. Lalu Liu Tong dipukul lagi. Tamparan ini karena kau menginginkan Su Liuxia. Lalu dia dihajar sekali lagi. Dan yang ini karena kau tidak memiliki perasaan dan keadilan. Kakakmu sampai kau jual. Lalu Mona menginjaknya. Dia berkata, kau harus bermain lebih pintar di depanku, atau seluruh keluarga Liu akan dimakamkan bersamamu. Apa kau mengerti? Lakukan aku. Keluarlah. Sialan, tunggu aja, bajingan. Aku akan membeli hidupmu. Kau berpura-pura hebat di depanku. Tunggu pembalasanku. Kita kembali ke Monan dan pohon yang dia tanam. Dalam hati Monan, selama aku menggunakan teknik peremajaan untuk menumbuhkan pohon ini, ditambah dengan ini, dia akan tumbuh menjadi pohon spiritual. Itu semua pekerjaan Ling Chifu di Tianjie. Aku tidak menyangka aku akan melakukannya sendiri hari ini. Lalu Monan memulai prosesnya. Dan secara perlahan, akar pohon itu tumbuh dan juga ranting-rantingnya. Monan, apa yang kau lakukan? Tunggu, jangan kemari. Jangan kemari. Aku pikir kau telah melihat pohon ini baru-baru ini. Apakah ada yang istimewa? Kecuali daunnya yang bisa menari. Nah, terlihat bagus. Naikkan pohon roh. Buka cabang dan daun. Lalu dalam sekejap, pohon itu langsung tumbuh. Astaga, ya Tuhan, aku tidak salah lihat kan? Lalu Mona mengambil HP-nya dan menelpon Tuan Yan. Mona berkata, Yan Lau, apa kau bebas jam 6 besok malam? Hubungi beberapa orang yang bisa dipercaya untuk mengunjungi villa bersama-sama. Ada beberapa hal yang ingin aku diskusikan denganmu. Ngomong-ngomong, kalian masing-masing akan membawa satu set pakaian ekstra saat kau datang. Tuan Yan berkata, oke, kami akan tiba tepat waktu besok malam. Lalu Liu Xia mendengarnya. Tidak, kau ingin seseorang datang? Atau keluarga Yan lagi? Meskipun selalu salahku untuk merayumu, kau seharusnya tidak memperlakukanku seperti ini. Terakhir kali aku mencoba membunuh Nona Yan. Terakhir kali kau berpura-pura menjadi sekretaris. Siapa yang akan mengenalimu? Itu belum tentu. Ada beberapa kaki panjangku di seluruh kota Jiangtu. Mona berkata, baiklah, pergilah untuk mandi busa. Lalu Mona mengambil secari kertas. Dalam hati Monan, dia adalah seorang pembunuh yang telah dilatih sejak dia masih anak-anak. Seharusnya cocok baginya untuk mempraktikkan keterampilan Holocaust. Hanya saja akan ada bencana besar di akhir mentalitas ini. Aku tidak tahu apakah dia akan selamat dari itu. Mungkin aku terlalu banyak berpikir bagaimana Su Liuxia bisa berkultivasi sampai titik itu. Lalu Liuxia pun mandi. Lalu Mona menghampiri Liuxia dan berkata, keterampilan mental ini aku hanya meneruskannya kepadamu. Aku harap kau menghargainya. Langkah pertama, aku akan membuka pengetahuan spiritual untukmu. Lalu Mona mulai menjelaskan. 2 jam kemudian, Mona berkata, kamu perlahan-lahan mengkultivasi diri sendiri dan aku pergi ke sekolah dulu. Lalu Monan pun sampai di sekolah. Dalam hati Monan, kenapa begitu banyak orang yang memakai headset saat ini? Oh, kedengarannya bagus. Seorang murid berkata, aku ingin mati. Nyanyian Yang Qingse sangat bagus. Istriku, wah,
Lagu 3000 Air yang lemah ini udah ada dalam titik daftar terbaik begitu cepat. Wah, betapa merdunya. Tampaknya Yang Chingse telah menjadi populer dalam semalam. Saat Monan duduk, tiba-tiba ada yang memasangkan headset di kupingnya. Dan ternyata itu adalah ketua kelas. Hei Monan, apa kau pernah mendengar lagu 3000 Genangan Air? Lagunya enak banget. Monan berkata, aku mendengar 2 kali sebelumnya. Ketua kelas berkata, aku tidak menyangka Yao Chingse bisa bernyanyi. Iya, aku tidak menyangka bahwa bunga sekolahan kami sangatlah hebat. Aku akan membuat fanbase Yang Chingse. Murid itu berkata, Monan, kau kenal dengan Yang Chingse kan? Hubunganmu dengannya membuatku cemburu. Kalau aku bisa berfoto dengannya, aku bisa mati tanpa penyesalan. Kalau kau memiliki kesempatan, aku akan memperkenalkannya. Lalu sekarang jam makan siang. Monan pergi ke kantin. Ketua kelas menghampirinya. Monan, kenapa kau makan di kantin? Tumben sekali, sulit dipercaya. Oh ya, ngomong-ngomong, aku ingin makan dengan Liang Ciku. Apa kau mau gabung? Lalu Monan menghampirinya. Hai, Ciku, kau belum makan. Apa kau tidak khawatir kakekmu menjadi sedih? Monan, ketua kelas berkata. Setelah sekian lama, Monan, kau akhirnya bisa membuat Ciku tersenyum. Kartu yang aku berikan padamu cukup untuk kau gunakan. Kalau kau masih harus pergi ke bar untuk bekerja paruh waktu, maka simpan kartu itu jika diperlukan. Aku belum pernah ke bar selama berhari-hari. Mereka mungkin akan mempekerjakan orang lain. Monan berkata, apa kau lupa? Aku adalah pemilik bar itu. Ciku merespon, oh iya, ya udah, aku akan pergi selama kau menerimaku. Kalau kamu sibuk, kamu nggak boleh masuk. Sepanjang hari, barku selalu menyambutmu. Kalau kau memiliki teman sekelas dan teman-teman yang ingin bekerja paruh waktu, kau bisa mengajak mereka. Asalkan tidak mempengaruhi studimu. Monan melanjutkan, oh iya, dan juga di rumah ada terlalu banyak kenangan tentang kakekmu. Jangan kembali untuk tinggal. Monan, hal-hal telah terjadi. Orang yang hidup harus menghadapinya dengan baik. Kau begitu murung sehingga tidak ada yang mau melihatnya. Kakekmu gak ingin kau melakukan itu. Kalau kamu tidak punya tempat tinggal, kau bisa tinggal bersamaku. Aku punya banyak kamar. Ciku berkata, hah? Tinggal bersamamu? Ketua kelas berkata, kau ingin dia tinggal bersamamu? Terserah, aku telah berjanji pada kakekmu untuk menjagamu. Secara alami, aku ingin memperlakukanmu seperti saudara perempuanku. Adik perempuan, bukankah Ciku akan memanggilmu kakak Monan? Cobalah, akan kudengarkan, kakak Monan. Nah, dalam hati Monan, kakek Liang, aku akan merawatnya dengan baik. Lalu keesokan harinya, Mo Chen Ren. Ternyata itu adalah Shin Xiong dan kawan-kawan. Selamat datang, mari masuklah. Monan berkata, Yan Lao, kali ini lebih tepat untuk menemukan putramu. Tetapi aku melihat bahwa kau semakin tua dan aku ingin kau datang dan mencoba hal-hal baik dariku secara langsung. Mo Chen Ren sampai meminta aku datang ke sini, udah pasti bukan hal yang kecil, bukan? Monan berkata, Yang Lao Rongma memiliki banyak penyakit lama dalam hidupnya dan dia telah banyak sakit pada tahun-tahun ini. Aku punya daun bergizi di sini, satu aja efektif. Coba aja makan daun ini, apakah ada pengaruhnya? Coba aja makan aja seperti ini. Orang tua itu langsung memakannya. Dalam hati Tuan Chu, apakah itu enak? Ya Tuhan, daun macam apa ini? Efeknya belum keluar. Daun ini bisa menyaingi keberadaan pil penempaan. Di surga, pil penempaan tubuh adalah pil yang setiap kultivator akan ambil untuk memperbaiki tubuhnya. Efeknya jelas, lalu mereka memakannya. Wah, apakah ini membersihkan sum-sum tulang dan memperbaikinya? Hampir. Obat ini terlalu kuat. Aku akan mandi. Aku merasa terlalu panas. Aku juga akan pergi. 1 jam kemudian, Mo Chen Ren, daun macam apa ini? Aku mempunyai bau tidak enak di badanku. Sekarang, aku merasa lebih muda dan semua penyakitku telah hilang semua. Bahkan penglihatanku telah meningkat. Ini luar biasa. Shin Xiong berkata, aku merasa seperti kembali ke puncakku sebagai tentara bayaran. Tuan Chu berkata, aku merasa seperti kehilangan banyak berat badan. Aku merasa gatal di seluruh kulit kepala. Aku baru aja mengaca. Sepertinya rambutku mulai tumbuh lagi. Shin Xiong berkata, senang mendengarnya. Kau udah menghabiskan banyak uang untuk rambutmu dalam 2 tahun ini. Tuan Chu berkata, sungguh, aku lihat beberapa berwarna hitam sekarang. Selamat, aku ikut senang. Mo Chen Ren, daun ini memiliki efek untuk memulihkan. Sungguh menakjubkan. Oh iya, ada berapa banyak daun di sini? Kami bersedia membayar harga yang mahal. Ini tidak hanya sesederhana memperbaiki tubuh, tetapi juga yang paling penting adalah untuk menebus kekurangan bawaan dan memperkuat kemampuan fisik. Makan 1 daun dan efeknya untuk seluruh tubuh manusia. Mo Chen Ren, maafkan aku, tapi berapa lama efek daun peri ini bisa bertahan? Kamu jangan khawatir, kamu gak akan kehilangan rambutmu lagi. Daun peri ini bisa untuk mengembalikan beberapa kemampuan semua orang ke keadaan Huang Feng. Misalnya, penglihatan. Meskipun telah dipulihkan, penggunaan peluru yang tidak bermoral
akan tetap menjadi miopia. Mo Chenren, ada berapa banyak daun peri yang kau miliki? Aku punya banyak daun seperti ini. Dari segi jumlah, aku bisa memetik sekitar 1000 buah per hari. 1000? Sebanyak itu? Dalam 1 tahun, itu akan menjadi 365.000 daun peri. Jika daun peri ini bisa dijual, itu adalah jumlah yang luar biasa. Yanlong berkata, melihat efek yang sangat mujarab ini, pasti sangat sulit untuk menaruh harga. Orang tua di kiri berkata, aku setuju. Bahkan 200.000 dolar aja tidak akan cukup untuk membeli daun ini. Tapi apa kau bisa menjual daun begitu mahal? Yanlong berkata, harga yang kau bilang barusan masih terlalu rendah. Menurutku, daun ini harus dijual dalam harga minimal 1 juta dolar. Penyakitku hilang dan aku bisa melihat dengan jelas. Tadinya aku bersedia menghabiskan jutaan untuk menyembuhkan penyakitku. Siapapun juga akan mau membayar harga 1 juta untuk memperbaiki penglihatan mereka. Bagi orang-orang konglomerat yang duitnya udah nggak ada serinya, kalau kita bisa menyembuhkan tubuh mereka, mereka pasti akan membayar kita 1 juta. Tidak, bahkan 10 juta. Bahkan jika kita menjualnya dengan harga 100.000, itu akan menjadi 36 miliar dalam setahun. Itu sangat menakjubkan. Ya Tuhan, angka mengerikan macam apa ini? Dalam hati Monan, bahkan karakter ini sangat terkejut. Begitu daun peri tersebar, mereka pasti akan mengguncang provinsi Changnan, seluruh negara, dan bahkan seluruh dunia. Monan berkata, ini bukan bisnis kecil. Aku akan memberi kalian masing-masing 100 buah untuk diambil dan diperlihatkan ke publik. Tetapi ingat, bahwa daun peri harus digunakan dalam waktu 3 hari atau efek ajaibnya akan menghilang. Apa? 100 daun peri? Pertama-tama, aku akan membuat nama untuk diriku sendiri di provinsi Changnan. Aku akan mengatur masalah-masalah lainnya. Jadi, kita akhir aja sampai di sini hari ini. Begitu daun peri dipublikasikan, sepertinya akan ada perubahan yang besar. Lalu mereka semua mendapat masing-masing 100 daun peri. Monan pun kembali ke kamarnya. Begitu daun peri dipublikasikan, sepertinya akan ada perubahan besar. Aku masih di ranah hukum, tetapi aku udah dekat dengan terobosan. Tetapi karena naga itu, kultivasiku sedikit terlambat. Sekarang, kultivasiku tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga akan masuk ke naga itu. Aku tidak tahu apakah itu berkat atau kutukan. Lalu keesokan harinya, dia datang ke sekolah. Monan, tunggu! Ternyata itu adalah Yutong. Ada apa? Lalu Yutong menarik tangan Monan. Ikut aku, ada yang ingin aku bicarakan. Lalu Monan ditarik pergi. Monan berkata, pindah kembali. Aku tinggal di dekat sekolah sekarang, jadi aku tidak perlu pindah. Yutong berkata, kau tinggal di tempat orang lain. Kau harus rendah hati sepanjang hari. Apa kau bersenang-senang? Apa urusanmu aku tinggal di mana? Urusanku. Aku, Chang Xiao, Shan Shan, dan mereka semua telah mendiskusikan. Aku akan bertanya padamu sekarang. Apa kau membeli villa tepi danau itu? Enggak, tapi aku menyelamatkan hidup seseorang. Mereka memberikannya padaku. Dalam hati Monan, hal ini terkait dengan reputasi keluarga Yan. Yutong berkata, menyelamatkan orang? Sampai sekarang, kau masih ingin menipuku? Mereka langsung memberi villa bernilai ratusan juta. Kau benar-benar mengecewakanku. Percaya atau tidak, bukan urusanku. Lalu Monan jalan pergi. Yutong berteriak, karena kau mengatakan bahwa villa itu milikmu. Apa itu pakai namamu di sertifikat properti? Apa kau pikir itu bagus untuk tinggal di villa? Kalau kau tidak menghargai diri sendiri di usia muda, bagaimana kau bisa bertemu orang lain nanti? Wanita kaya itu hanya bermain-main denganmu. Apa kau pikir itu akan membuatmu berada di kelas atas? Lin Yutong, kau nggak usah khawatir tentang masa depanku. Yutong melanjutkan, Monan, aku peduli padamu. Apa kau tahu bahwa kau sekarang sedang berjuang sendiri? Aku tahu kau ingin membandingkan dengan Changke dan bahkan Chang Xiao, tetapi kau bahkan tidak memikirkan kemampuan diri sendiri. Kau tidak bisa membandingkannya. Jangan membandingkannya. Kau pada dasarnya adalah orang dari dua dunia. Mereka semua mendapatkan itu dari kerja keras, sedangkan kau mengandalkan orang lain. Apa kau tidak lelah? Monan berkata, di matamu Changke dan Chang Chunpei gak layak untuk dibandingkan dengan diriku. Kalau kau dan teman-temanmu menyebarkan rumor salah tentangku, aku tidak hanya akan duduk diam. Aku akan melenyapkan mereka. Monan, kau udah terbiasa menjadi gangster kan? Apa gunanya kata-kata marah ini? Apa kau bisa menjadi lebih dewasa? Kau bicara begitu banyak. Setidaknya salah satu dari mereka benar. Bagaimanapun juga, kita adalah dua orang dari dunia yang berbeda. Lalu Monan kembali ke ruangan kelas. Saat di kelas, banyak murid yang berkumpul. Hei, lihat, Cingse kesini. Bunga sekolah ada di sini. Ternyata Cingse pergi ke kelas guruan. Siapa yang kau cari yang Cingse? Kau menyanyikan lagu yang sangat bagus kemarin. Aku juga mendengarkannya. Terima kasih guru. Saya ingin bicara dengan Monan. Guru Am berkata, tampaknya Monan sangat beruntung. Baru-baru ini semua bunga sekolah datang untuk mencarinya. Lalu bicaralah perlahan. Monan berkata, sebuah kehormatan besar bagi bintang besar untuk datang mencariku. Kamu gak pernah datang mencariku. Jadi aku yang harus datang mencarimu. Aku mencarimu karena ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan. Ayo kita katap untuk pergi mengobrol. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri.
See you on the next video. 再见!